hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk saat ini saya akan mencoba membicarakan kepada kita secara khusus bagi orang-orang Kristen, apa itu mimpi. Lalu bagaimana ajaran Alkitab tentang mimpi. Lalu kemudian kita akan bahas apakah Allah berbicara kepada manusia melalui mimpi untuk masa kini. Kemudian ada orang-orang yang mengeluh karena mereka sering bermimpi tentang orang-orang yang sudah meninggal, memimpikan orang-orang yang sudah meninggal. Bahkan ada hal-hal mimpi yang selalu menghantui, menakuti mereka. Bagaimana ajaran kebenaran tentang hal ini? Saya akan coba bahas bagi kita semua. Sesungguhnya mimpi itu adalah pengalaman bawah sadar kita, aktivitas bawah sadar kita yang melibatkan pikiran, perasaan, lalu kemudian penglihatan, pendengaran, atau indera lain selama kita tidur. Lalu kemudian mimpi merupakan bagian normal dari tidur dan terjadi pada tahap REM, yaitu Rapid Eye Movement. Itu artinya pergerakan mata yang cepat ketika kita tidur. Itu terjadi kira-kira beberapa puluh menit setelah kita tertidur. Secara keilmuan ada 4 teori tentang mimpi. Teori yang pertama adalah teori dari Freudian Sigmund. Disebut sebagai teori Freudian dari tokohnya Sigmund Freud. Jadi dia mengatakan bahwa mimpi itu merupakan manifestasi dari keinginan-keinginan kita ketika kita sadar. Jadi apa yang menjadi keinginan dimanifestasikan di dalam mimpi. Lalu ada teori yang kedua juga, teori dari Jungian. Jadi dari Carl Jung, dia mengatakan bahwa mimpi mengungkapkan aspek-aspek kolektif dari psikologi manusia. Ya, jadi di dalam mimpi ini diungkapkan kembali apa yang menjadi keinginan-keinginan manusia yang belum tercapai. Lalu kemudian yang ketiga, teori kognitif. Teori ini menyatakan bahwa mimpi terjadi karena adanya proses menerima informasi diproses melalui mimpi. Jadi ada informasi-informasi yang kita terima diproses di dalam alam bawah sadar kita dan terjadi di dalam mimpi. Lalu kemudian teori yang keempat adalah teori fungsional. Teori ini membantu mengatasi, memproses juga informasi untuk mengungkapkan diri kita yang sebenarnya. Mimpi juga dapat berperan dalam kreativitas, memecahkan masalah, dan mengasah keterampilan. Jadi ketika kita mengalami kebuntuan dalam keseharian kita, kita bisa menemukan melalui mimpi, alam bawah sadar kita bisa menemukan solusi-solusi yang baik untuk mampu kita pecahkan. Itulah teori fungsional. Jadi dari berbagai teori ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara alam sadar, aktivitas keseharian kita dengan mimpi-mimpi kita, dengan aktivitas bawah sadar kita. Jadi aktivitas bawah sadar kita itu dipengaruhi banyak oleh aktivitas keseharian, aktivitas sadar kita. Itu menurut keilmuan. Sekarang kita masuk apa kata Alkitab tentang mimpi. Saya akan baca salah satu ayatnya di dalam Pengkhotbah. Di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang kedua disebutkan di situ, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Saya ulangi lagi, mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Jadi menurut firman Tuhan yang barusan kita baca, mimpi itu disebabkan oleh banyak kesibukan. Mimpi itu dihubungkan dengan aktivitas-aktivitas keseharian kita. Menurut New Bible Encyclopedia atau yang sudah diterjemahkan di dalam Ensiklopedia Alkitab masa kini, ada 2 mimpi berdasarkan sumbernya. Jadi mimpi biasa, yaitu mimpi yang berhubungan dengan aktivitas keseharian. Lalu ada mimpi yang khusus di mana Allah berbicara kepada manusia melalui mimpi. Jadi ada orang-orang juga yang mengajarkan bahwa mimpi itu berdasarkan sumbernya ada 3. Yang pertama, mimpi asalnya dari
Tuhan. Yang kedua, mimpi asalnya dari iblis atau setan. Dan yang ketiga, mimpi asalnya dari diri sendiri. Kalau kita perhatikan bagaimana tentang kenyataan-kenyataan mimpi-mimpi orang-orang dalam perjanjian lama, orang-orang di dalam Alkitab, kita bisa melihat ada banyak informasi di mana Tuhan secara khusus berbicara kepada orang-orang khusus, orang-orang tertentu di dalam perjanjian lama. Kita tahu misalnya Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Tuhan berbicara kepada tokoh-tokoh yang lain juga, termasuk Yakub, termasuk juga Yusuf suami Maria, bahkan termasuk istri Herodes yang memimpikan tentang Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan mimpi-mimpi itu ada maksud-maksud Tuhan yang secara khusus disingkapkan, diungkapkan. Yang pertama, tujuannya untuk mengungkapkan hal-hal yang belum diketahui atau menyingkapkan tentang masa depan, seperti mimpi Yehezkiel, Daniel, dan seterusnya. Mengungkapkan tentang hal-hal yang akan terjadi. Atau juga Tuhan berbicara kepada manusia melalui mimpi untuk memberikan peringatan supaya tidak dilakukan. Ya, misalnya Yusuf untuk tidak menceraikan istrinya. Misalnya juga istri Herodes supaya tidak menghukum Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak kasus lain juga di mana Tuhan berbicara melalui mimpi untuk memberikan suatu pilihan-pilihan, untuk menyatakan suatu penyelamatan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan berbicara kepada manusia melalui mimpi. Lalu ada pandangan untuk masa kini bahwa Tuhan sudah tidak lagi berbicara kepada manusia melalui mimpi. Alasannya berdasarkan ajaran Kristen bahwa Tuhan telah menyingkapkan kebenarannya melalui kitab suci, melalui Tuhan Yesus Kristus, dan kitab suci telah selesai ditulis. Memang di dalam perjanjian baru ada kasus-kasus di mana terjadi mimpi, terjadi penglihatan-penglihatan. Tetapi ada orang-orang yang berdalih bahwa itu hanya terjadi karena Alkitab belum selesai ditulis. Tetapi setelah Alkitab selesai ditulis, maka Allah tidak lagi berbicara kepada manusia melalui mimpi. Apakah Bapak Ibu percaya? Apakah Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, memang setelah Roh Kudus turun, Allah sudah tidak berbicara kepada manusia melalui mimpi. Apalagi setelah kitab suci selesai ditulis. Jadi Allah sudah tidak berbicara kepada manusia melalui mimpi, kepada orang-orang percaya melalui mimpi. Saya setuju dengan hal itu karena memang kalau kita perhatikan dalam kitab suci hanya ada beberapa kasus setelah kematian Tuhan Yesus Kristus di mana Petrus mendapatkan penglihatan, Yohanes mendapatkan penglihatan, Paulus mendapatkan penglihatan pada suatu malam. Tetapi orang-orang berkata bahwa itu bukan mimpi, itu penglihatan. Itu pun terjadi sebelum Alkitab selesai ditulis. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu percaya bahwa sampai masa kini Allah berbicara kepada manusia melalui mimpi? Dalam pandangan saya sangat setuju secara teologis bahwa untuk penyingkapan kebenaran itu sudah ada di dalam kitab suci. Namun di dalam pengalaman keseharian, di dalam pengalaman misalnya ketika kita diperhadapkan dalam suatu pilihan, pekerjaan, saya percaya bahwa Allah menunjukkan kebenarannya, entah itu secara khusus, entah itu berdasarkan teori-teori, di mana tidak terungkap di dalam keadaan sadar, namun terungkap melalui bawah sadar kita. Saya percaya bahwa mimpi salah satu petunjuk ketika kita menghadapi suatu pilihan. Misalnya di pekerjaan. Pekerjaannya kita diterima di pekerjaan A. Sementara di satu sisi di tempat B juga kita diterima. Atau kita harus pergi ke A, ke kota A, melayani di kota A, atau melayani di kota B dalam waktu yang bersamaan. Terpaksa kita harus memilih. Saya yakin dan percaya bahwa kita mendapatkan pencerahan untuk mengambil keputusan, untuk mendapatkan suatu hikmat melalui mimpi. Ini adalah pengalaman pribadi, tidak bisa dijadikan sebagai general atau pandangan iman Kristen.
Ini pengalaman saya secara pribadi. Kalau Bapak Ibu percaya, kalau Bapak Ibu punya pengalaman seperti itu akan baik. Dan melalui mimpi, kita pun harus terus berdoa, meminta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Lalu kemudian bagaimana dengan orang-orang yang mengeluh ketakutan karena bermimpi terus tentang orang-orang yang sudah meninggal, memimpikan bertemu orang-orang yang menyeramkan dan sebagainya. Bagaimana menjawab hal itu? Saya yakinkan kita, saya percaya kepada kebenaran Tuhan bahwa itu berhubungan dengan pikiran-pikiran dan aktivitas keseharian kita. Kita memimpikan seseorang yang sudah meninggal, saya yakin bahwa hal itu terjadi karena dalam keadaan keseharian kita, dalam keadaan sadar ketika kita tidak tertidur, kita memikirkan orang itu. Entah orang itu baik kepada kita. Ada hal-hal yang belum kesampaian kita lakukan terhadapnya. Ada hal-hal baik yang dia sudah lakukan terhadap kita. Dan hal itu membuat kita terus berpikir tentang orang yang sudah meninggal itu. Maka orang itu akan muncul di dalam mimpi kita. Mengapa? Karena berdasarkan teori tadi, mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas kita. Sekali lagi saya bacakan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang kedua. Karena mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Dalam ayat 6, karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Dihubungkan dengan perkataan, pikiran, itulah mimpi yang secara normal. Nanti kemudian kita percaya juga bahwa Allah menunjukkan cara pengungkapan pilihan-pilihan bagi kita melalui mimpi. Itu pun harus kita gumulkan dalam doa. Kita sesuaikan dengan kebenaran. Seperti yang saya katakan tadi. Misalnya kita harus diperhadapkan pada pilihan melayani A atau melayani B dalam waktu bersamaan. Atau hal-hal lain. Apakah kita harus menerima tawaran berangkat atau kita tolak karena ada kepentingan untuk tidak berangkat. Dan banyak hal lain, Tuhan bisa menunjukkan caranya, memberikan hikmat, termasuk salah satunya adalah mimpi. Berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jangan takut bermimpi dengan orang-orang yang sudah meninggal. Itu tidak ada masalah dengan kehidupan nyata kita. Kalau kita melupakan orang itu di dalam kehidupan sadar kita, secara otomatis kita akan berhenti memimpikan orang-orang yang sudah meninggal itu. Tapi kalau kita terus memikirkan orang itu, kita memiliki kemungkinan untuk memimpikan orang yang sudah meninggal itu. Kita memimpikan sesuatu yang menakutkan, menghantui kita tidak usah takut. Sebab itu hanya berhubungan dengan kesibukan dan aktivitas harian kita. Kita tetap percaya pada Tuhan, menyembah, memuliakan Dia, membaca firman-Nya, berdoa, melakukan kebenarannya. Kita percaya kita memiliki mimpi-mimpi yang indah. Tidak ada lagi mimpi-mimpi yang menakutkan. Sebaliknya, kita memiliki mimpi-mimpi yang indah. Karena mimpi kita dipengaruhi oleh keseharian kita, penyembahan, dan kehidupan keseharian kita. Tuhan memberkati. Hidup hasratku